Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan struktur jaringan penyusun akar, struktur jaringan penyusun batang, dan struktur jaringan penyusun daun. Yang pertama yaitu struktur jaringan penyusun akar. Berdasarkan struktur morfologinya, akar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, dan tudung akar kaliptra. Adapun struktur jaringan penyusun akar dari luar ke dalam penampang terdiri dari jaringan-jaringan sebagai berikut. 1. Epidermis. Epidermis memiliki rambut akar sebagai aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. 2. Korteks. Korteks adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di dalam korteks pada akar terdapat jaringan-jaringan antara lain parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 3. Endodermis. Endodermis adalah selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan stele. Fungsinya adalah sebagai pengatur jalannya larutnya yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Sel-sel endodermis memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan tersebut membentuk semacam pita yang dinamakan pita Kasperi. Sel endodermis yang dindingnya tidak menebal disebut sel penerus atau peresap. 4. Stele, silinder pusat. Stele atau silinder pusat adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral ke dalam saluran anatomi tumbuhan. Stele pada akar tersusun dari jaringan-jaringan sebagai berikut. Yang pertama, perisikel perikambium. Pada akar dikotil berfungsi membentuk cabang akar dan kambium gabus. 2. Berkas pengangkut. Letaknya terdapat di sebelah dalam perisikel. Pada akar tumbuhan monokotil, letak kilem dan filamen berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan pada akar tumbuhan dikotil, kilem membentuk bintang dan berada di pusat akar. Dalam floem mengelilingi kilem. 3. Empulur. Terdiri dari jaringan parenkim. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada akar tumbuhnya dikotil tidak terdapat empulur atau empulurnya sempit. 2. Struktur jaringan penyusun batang. Struktur anatomi batang terdiri dari jaringan-jaringan penyusun dari luar ke dalam, yaitu sebagai berikut. 1. Epidermis. Epidermis pada batang mengalami pertumbuhan sekunder. Lapisan epidermis diganti oleh lapisan gabus lentisel yang dibentuk dari kambium gabus. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. 2. Korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks tersusun dari jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun dari jaringan parenkim. 3. Stele. Stele pada batang terdiri dari pembuluh dan parenkim celah daun, empelur, dan perisikel. Stele atau silinder pusat merupakan bagian batang yang terletak paling dalam. Sedangkan lapisan terluar dari silinder pusat tersebut perisikel dan perikambium. Stele tersusun dari jaringan-jaringan berikut. 1. Perisikel perikambium. Terletak setelah jaringan endodermis dan mengelilingi berkas pembuluh batang, serta berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada batang. 2. Berkas pengangkut. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tipe kolateral terbuka, kilemnya terletak di dalam dan floem di sebelah luar. Sedangkan pada batang monokotik, berkas pengangkut tipe kolateral tertutup, filamen terdapat di sebelah dalam dan floem terdapat di sebelah luar. 3. Empulur merupakan parenkim yang terdapat di tengah stele, juga terdapat di sekitar kelompok ikatan pembuluh jari-jari yang disebut dengan jari-jari empulur. 3. Struktur jaringan penyusun daun.
Struktur jaringan penyusun pada daun tersusun oleh berbagai macam jaringan, yaitu sebagai berikut. 1. Epidermis. Epidermis pada daun dinding luarnya dilapisi kutikula yang berfungsi mengurangi penguapan air. Letaknya pada permukaan atas maupun bawah daun. Terdapat otomata sebagai jalan keluar masuknya udara. Selain itu, terdapat sel penjaga sebagai pengatur dalam pembuka dan penutup stomata. 2. Parenkim mesofil. Parenkim atau mesofil pada daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil pada daun dikotil terdiferensiasi menjadi dua macam parenkim, yaitu sebagai berikut. 1. Parenkim palisade, jaringan tiang. Terdiri dari sel-sel berbentuk silinder, tersusun rapat, dan mengandung banyak kloroplas. 2. Parenkim spons, jaringan bunga karang. Tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur, tersusun renggang, dan mengandung lebih banyak kloroplas. Mesofil pada daun monokotil, letaknya pada cekungan antara urat daun, sedangkan mesofil pada daun monokotil tidak berdiferensiasi, bentuknya seragam, kecuali mesofil pada sarung berkas pengangkut lebih besar, kloroplas sedikit, dan dindingnya lebih tebal. 3. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdapat pada bagian bawah daun dan disebut tulang-tulang daun pada tumbuhan dikotil. Letak jaringan pengangkut pada daun monokotil sejajar subu daun dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil di antaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.